Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Elwitri Sylvia. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas soal hukum bidan terkait dengan persalinan. Nah, sebelum kita lanjut pada soalnya, saya akan mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama bisa memanage waktu ya. Jadi benar-benar kita anggap ketika kita membaca soal pada video ini, kita benar-benar menganggap ini adalah ujian. Jadi kita berikan waktu sekitar 1 menit untuk soal. Jadi kita alokasikan membaca soal itu sekitar 40 detik dan setelah soal saya bacakan atau soal teman-teman baca, kita beri waktu teman-teman untuk menjawab soalnya, menulis jawabannya, bisa ditulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, jadi kita beri waktu teman-teman untuk menulis jawabannya itu selama 20 detik. Harapannya apa? Harapannya agar teman-teman ketika ukom itu bisa memanage waktunya dengan baik. Karena kan ketika ukom itu kita satu soal 1 menit. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk menganggap bahwa soal yang muncul di hadapan layar teman-teman ini benar-benar diposisikan posisi ketika teman-teman ukom nantinya. Jadi kita manage waktunya seperti itu. Nah, jadi nanti ketika soalnya muncul, saya akan baca soalnya atau teman-teman boleh baca sendiri soalnya. Kemudian kita beri waktu 20 detik untuk menjawab. Dan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya jawabannya. Misalnya soal nomor 1 jawabannya teman-teman apa, soal nomor 2 jawabannya teman-teman apa. Nah, nanti bisa kita evaluasi di akhir berapa sih dari 4 soal yang ada di sini teman-teman betulnya berapa. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingatkan untuk subscribe, like, dan komen, kemudian share juga video ini agar banyak yang bisa merasakan manfaat dari video ini sehingga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 1. Nah, seorang perempuan berusia 29 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM pukul 22 WIB dengan keluhan kencang-kencang semakin kuat dan sering sejak tadi pukul 9.15 WIB. Hasil anamnesis, keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrogium, nadi 82 kali per menit, pembukaan serviks 8 cm, ketuban utuh, ketuban positif ya, presentasi kepala, penurunan kepala di HOT 3, HIS-nya 4 kali 10 menit, lamanya 45 detik, kemudian DJJ 140 kali per menit. Pada jam berapakah dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks kembali? A. Pukul 22.30 WIB, B. Pukul 23 WIB, C. Pukul 00 WIB, D. Pukul 01 WIB, E. Pukul 02 WIB. Oke teman-teman, silahkan dijawab 20 detik dari sekarang. Timernya ada di pojokan di sisi sebelah kiri ya teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar jawabannya teman-teman ya. Oke, 5 detik terakhir. 2, 1. Oke, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar teman-teman. Waktunya habis. Nah, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah pada jam berapakah dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks kembali? Nah, mana yang menjadi kata kunci di sini? Kata kuncinya di sini adalah yang pertama G1 P0 A0, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaannya dilakukan pada pukul 22 ya. Di sini dikatakan bahwa seorang perempuan berusia 29 tahun, dia datang ke PMB pukul 22 WIB. Kemudian hasil pemeriksaannya ini. Nah, di sini ditanyakan pada jam berapakah dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks kembali. Nah, kita tahu teman-teman ya bahwa ketika kala 1 fase aktif itu ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan ya. Ada yang per 30 menit, ada yang per 4 jam ya. Nah, seperti DJJ itu kita lakukan pemeriksaannya per
30 menit. Kemudian kontraksi uterus juga per 30 menit. Kemudian nadi itu per 30 menit. Nah, ini dia yang ditanyakan adalah pada soal pembukaan serviks. Untuk pembukaan serviks itu kita pantau setiap 4 jam ya. Tepatnya kita melakukan pemeriksaan dalam itu setiap 4 jam. Nah, apa-apa saja yang dinilai pada pemeriksaan dalam itu kita pantau setiap 4 jam. Termasuk penurunan bagian terbawah janin, penyusupan, kemudian kondisi ketuban, itu kita pantau setiap 4 jam. Nah, pertanyaannya adalah pada jam berapakah dilakukan pembukaan serviks kembali? Pemeriksaan terakhir itu pada pukul 22. Nah, teman-teman ingat di sini kita jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. Nah, di sini pembukaan serviksnya ada 8 cm. Nah, kita tahu teman-teman bahwa di persalinan itu ada fase laten dan fase aktif ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa fase aktif itu adalah pembukaan serviksnya dari 4 cm sampai 10 cm. Dan kapan sih seorang ibu itu dikatakan sudah memasuki fase aktif? Ketika pembukaannya besar sama dari 4 cm. Kemudian yang kedua adalah ketika kontraksinya itu sudah adekuat. Kapan kontraksi dikatakan adekuat? Yaitu ketika kontraksinya minimal 3 kali 10 menit ya, 3 kali 10 menit, lamanya minimal 40 detik. Itu dikatakan kontraksinya sudah adekuat. Nah, kita tahu teman-teman ini adalah poin yang paling penting pada soal ini ya, yang saya lingkari ini. Nah, kita tahu bahwa mulai pembukaan dari 4 sampai 10 cm biasanya pada primi gravida atau pada nullipara itu terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam. Ya teman-teman ya. Jadi pada primi gravida itu rata-rata pembukaannya mulai dari pembukaan 4 sampai 10 itu rata-rata terjadi 1 cm per jam. Nah, biasanya kalau pada multipara itu biasanya dalam satu jam itu pembukaannya bertambah lebih dari 1 cm hingga 2 cm. Nah, kita tahu pada soal kita tadi adalah G1 P0 A0 ya teman-teman ya. Sehingga pemeriksaan dilakukan kembali itu pada pukul berapa? Nah, kita tahu bahwa pada jam 22 itu pembukaan serviksnya itu adalah 8 cm pada jam 22. Dan secara teori benar pembukaan serviks atau pemeriksaan dalam itu dilakukan saban 4 jam atau setiap 4 jam. Namun karena hasil pemeriksaan dalam terakhir itu menyatakan pembukaan serviksnya 8 cm. Kalau seandainya kita mempunyai teori bahwa biasanya itu pembukaan serviks pada primi gravida itu terjadi 1 cm per jam. Kalau seandainya kita lakukan pemeriksaan kembali pada pukul 4 jam setelah pukul 22 yaitu pada pukul 2 itu pembukaan serviksnya hanya butuh 2 cm lagi menuju lengkap. Sehingga kita tidak bijak kalau seandainya kita melakukan pemeriksaan dalam itu 4 jam setelah pukul 22. Karena pembukaan serviks terakhir itu adalah 8 cm. Maka kita hanya butuh 2 jam lagi untuk melakukan pemeriksaan dalam. Sehingga jawaban yang benar itu adalah C, jam 00 WIB ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan dalam kembali atau kita lakukan evaluasi dari pembukaan serviks itu tidak perlu menunggu 4 jam karena hanya membutuhkan 2 jam dari 8 cm menuju 10 cm ya, sehingga pemeriksaan itu harus dilakukan pada pukul 00 WIB, yaitu jawabannya C. Oke teman-teman? Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Seorang perempuan usia 34 tahun, G4 P3A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM. Hasil anamnesis, kencang-kencang teratur sejak tadi pagi, ingin mengedan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 80 mm hidrogium, nadi 82 kali per menit, BJJ 152 kali per menit, teratur, HIS 5 kali 10 menit lamanya 45 detik, pembukaan lengkap penurunan kepala HOT 3. Pada pukul 15.25 ibu dipimpin meneran.
pada pukul 15.55 keluarga sudah tampak resah karena bayi belum juga lahir. Hasil pemeriksaan, KU ibu dan janin baik. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan? A. Edukasi keluarga dan siapkan rujukan. B. Tetap pimpin meneran sampai pukul 16.25 dan edukasi keluarga. C. Tetap pimpin meneran sampai pukul 17.25 dan edukasi keluarga. D. Lakukan induksi dan stimulasi puting susu. E. Inform consent untuk tindakan vakum. Oke, teman-teman, silahkan dijawab. Silahkan dipikirkan jawabannya 20 detik dari sekarang waktunya. Kita berusaha untuk menganggap ini adalah hukum yang sebenarnya, sehingga teman-teman harus memanage waktu ya. Nanti ketika waktunya sudah habis, harapannya teman-teman sudah mempunyai jawaban untuk soal ini. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, time is up. Oke teman-teman, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar sebelum kita lakukan pembahasan terhadap soal ini. Oke, pertanyaannya adalah apakah tindakan yang harus dilakukan bidan? Nah, kita tahu di sini bahwa dikatakan hasil pemeriksaannya itu pembukaannya sudah lengkap ya. Ibunya G4 P3A0 ya, pembukaannya lengkap. Kemudian kata kuncinya lagi adalah dipimpin menerannya pada pukul 15.25. Ternyata pada pukul 15.55 ini keluarganya sudah tampak resah karena bayi juga belum lahir ya. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan bidan? Apakah bidan harus merujuk atau bidan bisa memimpin meneran sampai pukul 16.25 atau bidan masih bisa memimpin meneran sampai pukul 17.25 ya? Atau kita harus lakukan induksi atau kita inform consent untuk tindakan vakum? Nah, di sini teman-teman kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu bahwa batasan waktu maksimal kala 2 untuk kita memimpin kala 2 itu adalah 2 jam untuk primipara dan 1 jam untuk multipara. Ya teman-teman ya, jadi pada anak pertama kita boleh memimpin meneran itu selama 2 jam. Sepanjang KU ibu dan janin baik ya. Nah, kalau pada ibu multipara atau multigravida ya, artinya ini anak kedua, 3, 4, itu kita boleh memimpin meneran itu maksimal selama 1 jam sepanjang KU ibu dan janin baik. Nah, kita tahu bahwa pada kasus kita itu ibunya G4 P3A0, artinya itu adalah multi ya, sehingga batasan waktu kita memimpin meneran itu adalah selama 1 jam. Dan kita tahu di soal mulai memimpin meneran pada pukul 15.25. Kemudian di soal lagi saat ini itu adalah pukul 15.55. Artinya pimpinan meneran itu sudah dilakukan selama 30 menit. Nah, di soal juga dikatakan bahwa hasil pemeriksaan terakhir itu KU ibu dan janin baik. Nah, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? Maka karena ini baru dipimpin meneran selama 30 menit, ya, maka untuk multigravida atau multipara itu kita masih boleh melakukan pimpinan meneran selama 30 menit lagi. Karena batasan waktu maksimal kita memimpin meneran untuk kasus ini G4 P3A0 atau ibu dengan melahirkan anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah 1 jam maksimal sepanjang KU ibu dan janin baik. Jadi jawaban yang benar adalah tetap pimpin meneran sampai pukul 16.25. Ya, karena 1 jam dari pukul 15.25 itu adalah sampai pukul 16.25 dan kita berikan edukasi kepada keluarga karena keluarganya tadi tampak resah ya. Nah, kita lihat opsi jawabannya. Nah, opsi jawaban yang A ya, teman-teman ya. Maaf.
Oke, opsi jawaban yang A. Kenapa sih opsi jawaban yang A salah ya? Edukasi keluarga dan siapkan rujukan ini salah karena belum waktunya kita untuk menyiapkan rujukan karena di sini masih ada waktu kita 30 menit lagi ya untuk kita bisa memimpin meneran sepanjang kau ibu dan janin baik ya. Nah, kemudian opsi B itu benar. Nah, kemudian opsi C, tetap pimpin meneran sampai pukul 17.25. Ini salah, karena waktu kita untuk memimpin meneran pada kasus G4 P3A0 itu hanya 1 jam, yaitu dari pukul 15.25 sampai pukul 16.25. Jadi opsi C salah. Kemudian lakukan induksi dan stimulasi puting susu. Nah, ini juga tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Karena yang pertama induksi pastinya salah ya. Untuk induksi itu pasti salah, bukan kewenangan bidan lagi. Kalau stimulasi puting susu ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini dikatakan bahwa HIS-nya itu 5 kali 10 menit lamanya 45 detik. Kita tahu stimulasi puting susu itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hormon oksitosin, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk kontraksi dari uterus. Dan kita tahu kontraksi uterusnya di sini sudah baik. Sudah baik ya, 5 kali 10 menit lamanya 45 detik. Kontraksi uterusnya itu sudah adekuat. Kita tahu bahwa kontraksi adekuat itu dikatakan kontraksi itu dikatakan adekuat jika kontraksinya itu lebih minimal 3 kali 10 menit, minimal juga lamanya 40 detik. Dan ini kontraksinya sudah adekuat. Kemudian untuk opsi C itu juga pasti salah ya, untuk tindakan vakum, dan ini juga bukan kewenangan kita dan belum diperlukan pada tindakan ini, pada kasus ini. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 3. Seorang perempuan usia 29 tahun telah melahirkan anak pertamanya spontan pukul 19.10 di BPM. Suntikan oksitosin kedua telah diberikan. Pada pukul 19.40, plasenta belum lahir dan tidak terjadi perdarahan. Bidan melakukan rujukan. Akses ke fasilitas rujukan sekitar 1 jam. Setelah 15 menit perjalanan menuju rumah sakit rujukan, tiba-tiba terjadi perdarahan, kontraksi uterus mulai lembek. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan? A. Lakukan manual plasenta. B. Berikan misoprostol 600 mikrogram per rektal. C. Berikan infus NaCl untuk mengganti darah yang hilang. D. Berikan ergometrin 0,2 mg IM. E. Berikan RL dengan tetesan tercepat untuk stabilisasi ibu. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Waktunya kita beri 20 detik dari sekarang. Timernya ada di sisi sebelah kiri ya teman-teman ya. Sepuluh detik terakhir. Bagi yang sudah punya jawaban, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, waktunya sudah habis. Saya harap teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar, sehingga nanti teman-teman bisa mengevaluasi ya. Dengan manajemen waktu 1 menit 1 soal, teman-teman bisa evaluasi teman-teman betulnya berapa. Jangan sungkan, jangan malu untuk menulis jawaban di kolom komentar, karena ini adalah bagian dari sebuah proses ya. Lebih takut lagi kita nggak lulus UKOM ya. Nah, jadi ini adalah proses belajar. Teman-teman harus berani untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, kita bahas teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apakah tindakan yang harus dilakukan bidan? Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah kasus retensio plasenta. Ya, dari mana kita tahu ini kasus retensio plasenta? Dia mengatakan bahwa anak pertamanya itu lahir spontan pukul 19.10 ya. Kemudian suntik oksitosin kedua telah diberikan, namun ternyata 19.40 itu plasentanya belum lahir. Dan di sini tidak terjadi perdarahan. Jadi artinya tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, ya. Nah, kemudian bidan melakukan rujukan ini.
akses ke fasilitas rujukan itu sekitar 1 jam, cukup jauh ya teman-teman ya. Nah, dan setelah 15 menit perjalanan menuju rumah sakit, ternyata ada perdarahan. Nah, apa nih yang harus dilakukan bidan pada kasus seperti ini? Nah, kita tahu ya teman-teman ya bahwa ketika kasus retensio plasenta, yaitu ketika plasenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir, itu kita harus tahu kata kuncinya. Ya, kita harus tahu kata kuncinya. Jadi ketika ada kasus retensio plasenta, yang pertama kali kita identifikasi itu adalah apakah ada perdarahan atau tidak. Nah, di kasus itu awalnya itu tidak ada perdarahan ya teman-teman ya. Awalnya tidak ada perdarahan, maka si bidan itu dia merujuk ya. Jadi ketika kasus retensio plasenta itu tidak ada perdarahan, artinya tidak ada keluar semburan darah, atau istilah bukunya lagi tidak ada keluar darah sekonyong-konyong ya, maka tindakan yang harus kita lakukan itu adalah rujuk. Ya, kenapa sih kita harus melakukan rujukan pada kasus retensio plasenta kalau nggak ada perdarahan? Artinya, itu plasentanya itu bisa jadi dia plasentanya penanamannya sangat dalam ya. Bisa jadi dia plasenta akreta atau inkreta, sehingga memang tidak ada bagian plasenta yang terlepas ya. Kalau seandainya kita paksakan melakukan manual plasenta, itu resikonya adalah perdarahan yang hebat ya. Nah, kalau seandainya ada kasus retensio plasenta ya, jadi ada dua kemungkinan pada kasus retensio plasenta. Ada hal yang harus kita identifikasi pada kasus retensio plasenta, yaitu menjawab pertanyaan apakah ada perdarahan. Kalau di kasusnya itu tidak ada perdarahan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah rujuk. Tapi kalau ada perdarahan, maka kita harus lakukan manual plasenta. Jadi jawaban yang tepat ya pada kasus ini adalah lakukan manual plasenta ya teman-teman ya, yaitu opsi A. Nah, kita lihat penjelasannya teman-teman ya. Nah, jika plasenta belum lahir setelah 30 menit sejak bayi dilahirkan, itu maka keluarga itu perlu kita lakukan konseling pada keluarga bahwa mungkin ibu ini perlu dirujuk ya. Nah, jika akibat kondisi tertentu, ya ini sesuai dengan kasus kita, jika akibat kondisi tertentu vaskes rujukan sulit dijangkau dan kemudian timbul perdarahan, maka lakukan manual plasenta. Kenapa teman-teman? Karena ketika terjadi perdarahan, artinya ada bagian plasenta yang terlepas ya. Dan apalagi di kasus kita itu dikatakan bahwa kontraksi uterusnya mulai lembek ya teman-teman ya. Nah, artinya plasenta ini harus dilahirkan untuk mengosongkan untuk mengosongkan kavum uteri ya teman-teman ya. Jika plasenta belum lahir kemudian mendadak terjadi perdarahan, segera lakukan manual plasenta untuk segera mengosongkan kavum uteri sehingga uterus segera berkontraksi secara efektif dan perdarahan dapat dihentikan. Nah, itu dia yang terjadi pada kasus kita ya. Terjadi perdarahan, kontraksi uterus otomatis akan lembek ya teman-teman ya. Nah, solusinya apa? Solusinya lakukan manual plasenta. Kemudian dengan dilakukannya manual plasenta, kita harapkan kontraksi uterus akan bagus. Kalau seandainya kita tidak lakukan manual plasenta, maka perdarahan akan terus terjadi karena kontraksi uterus juga lembek ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar pada kasus ini adalah lakukan manual plasenta. Makanya kita dalam merujuk pun kita harusnya membawa segala sesuatu perlengkapan terkait dengan manual plasenta. Nah, ini ada satu lagi, jika setelah manual plasenta tetapi masih terjadi perdarahan, maka kita lakukan KBI-KBE ya, artinya kita lakukan penanganan seperti kita penanganan atonia uteri ya teman-teman ya, KBI-KBE, kompresi aorta, atau pasang tampon kondom kateter, beri oksitosin 10 international unit dosis tambahan, dan misoprostol tablet 600 mikrogram per rektal. Tunggu hingga uterus dapat berkontraksi kuat dan perdarahan berhenti, baru hentikan tindakan kompresi atau keluarkan tampon. Jadi artinya setelah kita lakukan manual plasenta, kalau uterusnya berkontraksi dengan baik berarti aman. Kalau seandainya terjadi terjadi perdarahan, kemudian setelah manual plasentanya sudah lahir, kemudian kontraksi uterusnya juga masih lembek, maka kita lakukan penanganan atonia uteri ya teman-teman ya. Jadi pada kasus ini yang awalnya plasentanya itu belum lahir ya teman-teman ya, belum lahir artinya sudah tegak diagnosa kita retensio plasenta, kemudian awalnya tidak ada perdarahan ya teman-teman ya, kemudian pada waktu rujukan tiba-tiba ada perdarahan,
tambahan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah manual plasenta ya, agar perdarahannya berhenti dan kafum uterina kosong sehingga perdarahannya berhenti. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, lakukan manual plasenta. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor 4. Seorang ibu usia 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM dengan keluhan kencang-kencang teratur dan sudah mengeluarkan air ketuban dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mm hidrogium, nadi 80 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, HIS 4 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Kemudian pembukaannya lengkap, ada tali pusat menumbung dan masih berdenyut. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan bidan? A. Mengatur posisi ibu dengan posisi kniches. B. Mengatur posisi ibu dengan berbaring miring ke kiri. C. Pindahkan tali pusat agar bagian terbawah janin lahir atau manipulasi tali pusat. D. Memasang oksigen. E. Merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, yaitu rumah sakit. Oke teman-teman, silakan dijawab di kolom komentar. Saya beri waktu 20 detik untuk menganalisa soal. Timernya ada di sisi kiri dari slide ini ya teman-teman ya. Sepuluh detik terakhir. Jika sudah menemukan jawaban, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Ya, kita punya waktu 1 menit untuk 1 soal ya teman-teman. Oke, kita bahas bersama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tindakan pertama yang harus dilakukan bidan? Nah, di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah pembukaannya lengkap, kemudian ada tali pusat menumbung, ya. Di sini juga dikatakan sudah mengeluarkan air ketuban ya. Jadi ini adalah kasus prolaps tali pusat ya teman-teman ya. Kalau dia air ketubannya sudah pecah, artinya kalau selaput ketubannya sudah pecah, itu disebut dengan tali pusat menumbung. Kalau selaput ketubannya masih utuh, itu kita sebut dengan tali pusat terkemuka. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya, jadi teman-teman harus benar-benar fokus pada pertanyaan. Yang ditanyakan adalah apakah tindakan pertama ya teman-teman ya, apakah tindakan pertama yang harus dilakukan bidan. Nah, kita tahu teman-teman untuk kasus prolaps tali pusat ya, ini adalah suatu kegawat daruratan ya teman-teman ya. Ketika kita menemukan keadaan patologis ya teman-teman ya, ketika kita menemukan keadaan patologis dan kita untuk kasus prolaps tali pusat itu otomatis kita harus melakukan rujukan ya teman-teman ya. Namun karena di soal yang ditanya adalah apakah tindakan pertama yang harus dilakukan bidan pada kasus ini, jadi hal pertama yang harus dilakukan bidan ketika bidan menemukan keadaan patologis dan akan dirujuk itu adalah stabilisasi teman-teman ya, baik stabilisasi dengan memasang oksigen atau stabilisasi dengan memasang infus, karena kita harus menjaga KU pasien dengan agar tetap baik dan stabil. Nah, ada dia algoritma penanganan prolaps tali pusat ya teman-teman ya. Nah, jadi di algoritma ini untuk penanganan tali pusat, prolaps tali pusat itu jika tali pusatnya itu jika teraba tali pusat di jalan lahir atau tali pusat tampak di luar, maka hal pertama yang harus kita identifikasi adalah kita raba tali pusatnya. Ada pulsasi tidak, berdenyut atau tidak. Nah, kalau seandainya ada tali pusatnya masih berdenyut, maka kita segera berikan ibunya O2 ya, agar oksigenasi ke janin itu bisa lebih optimal. Kenapa? Karena kan ketika terjadi prolaps tali pusat, artinya itu terjadi kompresi ya teman-teman ya, sehingga oksigenasi ke janin itu pasti akan berkurang. Maka hal pertama, stabilisasi yang kita lakukan adalah memberikan O2 kepada ibunya, sehingga oksigenasi ke janin itu
dapat lebih optimal. Kemudian jangan memindahkan tali pusat secara manual. Ya, teman-teman ya. Kemudian posisikan ibu dalam posisi knee chest, kemudian berikan tokolisis untuk mengurangi kontraksi uterus karena kita harus melakukan rujukan. Nah, kalau seandainya kita menemukan kasus prolaps tali pusat ternyata dia tidak berdenyut, maka dapat kita lahirkan pervaginam ya. Kalau seandainya dapat kita lahirkan pervaginam, kita lahirkan pervaginam. Tapi kalau seandainya tidak dapat kita lahirkan pervaginam atau mungkin ada komplikasi ataupun nyerut lain yang sehingga menyebabkan kita tidak bisa melahirkannya pervaginam, kondisinya tidak bisa dilahirkan secara pervaginam, maka kita lakukan rujukan. Ya. Nah, pada kasus ini teman-teman kita lihat bahwa itu ada tali pusat menumbung ya, artinya ada tali pusat menumbung dan masih berdenyut. Jadi, kalau dia ada tali pusat menumbung dan dia masih berdenyut, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah beri ibunya O2. Artinya jawaban yang benar itu adalah memasang oksigen ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Nah, saya akan membahas terkait dengan prolaps tali pusat di sini karena ada beberapa kemungkinan skema kasus yang akan keluar terkait dengan prolaps tali pusat. Oke, teman-teman ya. Jadi prolaps tali pusat ya, prolaps tali pusat itu berdasarkan derajat keparahannya itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu kita sebut dengan occult prolaps ya, atau prolaps tali pusat tersembunyi. Ya, ini kita occult prolaps, Funik's presentation dan overt prolaps itu disebut dengan klasifikasi prolaps tali pusat, atau ada juga beberapa buku yang menyebutnya derajat keparahan dari prolaps tali pusat. Nah, yang pertama occult prolaps ya, atau prolaps tali pusat tersembunyi. Nah, ini adalah tali pusatnya berada di samping bagian terbesar janin ya. Nah, pada kasus ini sulit terdeteksi karena pada saat pemeriksaan dalam itu ketubannya masih utuh ya, dan untuk occult prolaps ini ketuban itu masih utuh ya teman-teman ya. Jadi kakaknya di sini masih utuh, ini untuk occult prolaps ya, masih utuh. Nah, jadi saya ulangi, untuk occult prolaps itu tali pusat berada di samping bagian terbesar janin, dan pada kasus ini sulit terdeteksi karena pada saat pemeriksaan dalam ketuban masih utuh dan tidak terdapat adanya penonjolan akibat dari turunnya tali pusat. Tapi tali pusat itu dia sudah berada di bawah ya. Jadi untuk occult prolaps itu terdeteksinya biasanya ketika kita melakukan pemeriksaan DJJ. Ketika pemeriksaan DJJ terjadi deselerisasi atau penurunan dari DJJ atau tanda-tanda dari gawat janin, maka salah satu yang kita curigai itu adalah mungkin ada prolaps tali pusat tersembunyi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Funik presentation. Nah, ini adalah tali pusat terkemuka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tali pusat terkemuka disebut tali pusat terkemuka jika ketubannya itu masih utuh dan tali pusatnya sudah kelihatan di jalan lahir ya. Nah, kalau bedanya dengan tersembunyi, dia nggak kelihatan pada waktu pemeriksaan dalam, nggak kelihatan, nggak terdeteksi dia. Nah, kalau Funik presentation itu memang benar-benar kelihatan, oh ternyata ada tali pusat ya, ada tali pusat, tali pusatnya sudah berada di depan bagian terbawah janin. Jadi pada saat VT itu akan teraba. Kalau seandainya dia masih berdenyut akan teraba denyutannya akibat dari posisi tali pusatnya yang sudah berada di bawah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah overt prolaps atau tali pusat menumbung. Untuk tali pusat menumbung ini jika ketubannya itu sudah pecah ya, artinya kulit ketubannya itu negatif. Nah, tali pusat menumbung itu ketuban sudah pecah dan tali pusat sudah masuk ke jalan lahir. Ini yang di kasus kita tadi. Ya. Nah, ini tata laksana untuk tali pusat menumbung ya teman-teman ya. Jadi seperti yang kita baca pada algoritma tadi, itu tata laksana pertama yang harus kita lakukan adalah beri oksigen
ya. Kemudian hindari manipulasi tali pusat. Jangan memegang atau memindahkan tali pusat yang tampak pada vagina secara manual. Kemudian posisikan ibu dalam posisi Trendelenburg birth atau kniches. Nah, kemudian dorong bagian terendah janin ke atas secara manual untuk mengurangi kompresi pada tali pusat. Kemudian segera rujuk ibu ke fasilitas yang melayani SC. Pada saat proses transfer dengan ambulans, posisi kniches kurang nyaman sehingga posisikan ibu berbaring ke kiri. Nah, ini seperti ini posisi kniches teman-teman ya. Kemudian kalau posisi Trendelenburg seperti ini, artinya kepala ibu itu lebih rendah daripada kaki. Nah, ada beberapa skema soal yang mungkin keluar pada kasus prolaps tali pusat. Misalnya yang ditanya, apa posisi terbaik atau apa posisi bagaimana bidan harus mengatur posisi ibu pada kasus tali pusat menumbung. Nah, jawabannya adalah posisi kniches. Nah, kemudian ada lagi mungkin soal yang keluar, apa asuhan yang tepat pada kasus prolaps tali pusat misalnya, apa asuhan yang tepat pada kasus di atas. Jadi teman-teman, kalau yang ditanya adalah asuhan yang tepat, maka jawabannya adalah rujuk. Seperti yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini kalau seandainya yang ditanya adalah apakah asuhan yang paling tepat pada kasus di atas, maka jawaban kita adalah rujuk. Tapi karena yang ditanya adalah apakah tindakan pertama yang harus dilakukan bidan, maka jawaban kita adalah memasang oksigen. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh, jangan sampai buru-buru membaca soalnya, tetap manajemen waktu, tapi makanya teman-teman harus fokus pada pertanyaan yang ditanyakan pada soal. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, tetap semangat. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Seorang perempuan usia 27 tahun, G1P0A0 datang ke BPM. Hasil anamnesis, mules secara teratur sejak 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mm hidrogium, nadi 84 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, pernafasannya 19 kali per menit, TFU 30 cm, punggung kanan, penurunan kepala 2/5. DJJ 145 kali per menit, kontraksi 3 kali 10 menit, lamanya 35 detik. Pembukaan serviks 4 cm, selaput ketuban utuh, positif, presentasi kepala. Berada pada HOT berapakah kepala janin pada kasus tersebut? A HOT 1, B HOT 2, C HOT 3, D HOT 4, dan E HOT 4+. Oke teman-teman, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Kita beri waktu 20 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah menemukan jawabannya, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar agar teman-teman bisa nanti mengevaluasi apakah jawaban teman-teman ini sudah benar atau belum. Ketika kita menulis jawaban dan kita benar atau salah, maka kita akan lebih gampang mengingatnya saat ujian real nantinya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Nah, untuk kasus ini berada pada HOT berapakah kepala janin pada kasus tersebut? Nah, di sini saya kasih kata kuncinya. Kata kuncinya sangat gampang sekali, penurunan kepala 2/5. Nah, untuk penurunan kepala 2/5 kira-kira berada di HOT berapa teman-teman? Nah, jawabannya apa ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 5 ini akan saya bahas di video selanjutnya, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya tidak bosan mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar banyak pejuang-pejuang Ukom Bidan yang bisa merasakan manfaat dari video ini sehingga bisa menjadi amal jariah bagi saya dan juga teman-teman tentunya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.